Kenalin, nama aku Melan Teresia Putri Simanjuntak dari kelas Teknologi Pangan B. Pada kesempatan ini, aku akan menjelaskan proses fermentasi dalam pembuatan donat. Perlakuan yang aku gunakan adalah 3 kali fermentasi menggunakan ragi sebanyak 1 sendok teh dan disimpan dalam suhu ruang dingin. Tujuan dari praktikum ini sendiri adalah untuk mengetahui jenis mikroba yang akan digunakan pada fermentasi donat, mengetahui adanya perubahan akibat fermentasi dengan mikroorganisme, serta membuat donat sesuai dengan perlakuan yang telah diberikan. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, yuk kita kenali apa itu donat. Nah, donat itu merupakan makanan yang berbentuk bulat dengan atau tanpa lubang di tengahnya, dan akhir dari proses pengolahannya itu adalah dengan cara digoreng. Hal ini sesuai dengan pendapat Tobing 2017 bahwa donat merupakan suatu makanan seperti roti yang berbentuk bulat dengan lubang di tengahnya, dan proses akhir pengolahannya dengan cara digoreng. Bahan utama pembuatan donat adalah tepung terigu, ragi, gula, dan susu bubuk. Hal ini sesuai dengan pendapat Putri dan Martini 2017 bahwa bahan kering pembuatan donat adalah tepung terigu, gula halus, ragi, susu bubuk full cream yang dicampur menggunakan mixer dengan kecepatan sedang selama 1 menit 30 detik. Proses pembuatan donat dapat dibagi menjadi 3 prinsip, yaitu pengadukan, pengembangan, dan penggorengan. Hal ini sesuai dengan pendapat Wisuda Ningrum 2019 bahwa pembuatan donat menggunakan 3 prinsip utama, yaitu pengadukan, pengembangan, dan penggorengan. Nah, setelah kita tahu apa itu donat, yuk kita lanjut ke proses pembuatan donat. Tapi sebelum itu, aku akan menjelaskan apa aja sih bahan-bahan yang akan digunakan dalam pembuatan donat. Bahan-bahan yang aku gunakan untuk membuat donat ada 100 gram tepung terigu, di mana yang aku gunakan di sini adalah tepung cakra kembar, 1 sendok teh ragi instan, 15 gram gula pasir, 6 gram margarin, 5 gram susu bubuk, 1 buah kuning telur, dan garam secukupnya. Sedangkan untuk alat-alat yang akan aku gunakan ada kain penutup, sendok makan, wadah, dan kulkas. Tahu alat-alat dan bahan yang akan kita gunakan, yuk kita lanjut ke langkah-langkah pembuatan donat. Proses pembuatan donat diawali dengan dimasukkannya 100 gram tepung terigu, cakra kembar, kemudian masukkan 15 gram gula pasir, 5 gram susu bubuk, 1 buah kuning telur, dan 6 gram margarin. Setelah itu kita masukkan 1 sendok teh ragi instan, lalu kita aduk adonan secara merata menggunakan sendok. Sambil kita aduk adonan secara merata, kita tambahkan air masak sedikit demi sedikit agar adonan lebih mudah tercampur. Lalu, agar lebih mudah lagi, kita bisa menguleni adonan menggunakan tangan. Tapi dipastikan dulu tangan kita dalam keadaan bersih. Setelah adonan sudah seperti video, kita bisa tutup adonan menggunakan kain bersih. Untuk difermentasi pertama menggunakan suhu dingin selama 30 menit. Setelah itu kita keluarkan adonan, lalu kita uleni kembali menggunakan tangan. Setelah diuleni, kita tutup menggunakan kain tadi, lalu kita masukkan kembali ke kulkas untuk difermentasi kedua selama 30 menit juga. Adonan dikeluarkan, lalu kita uleni kembali menggunakan tangan dan kita bentuk adonan. Setelah adonan dibentuk, kita tutup kembali menggunakan kain, lalu kita masukkan ke kulkas untuk difermentasi ketiga selama 30 menit. Adonan dikeluarkan, lalu kita goreng adonan menggunakan minyak panas. Adonan donat digoreng hingga berwarna kecoklatan. Setelah digoreng, kita bisa tiriskan adonan, lalu kita bisa tambah. Nah, setelah kita tahu proses pembuatan donat, yuk kita masuk ke hasil dan pembahasan dari praktikum ini. Tabel hasil pembahasan di samping dapat diketahui bahwa semakin lama waktu fermentasi, maka volume donat juga semakin bertambah. Hal ini dipengaruhi oleh adanya daya ikat air adonan.
Hal ini sesuai dengan pendapat Wijaya et al. 2015 bahwa daya ikat air sangat berpengaruh pada kemampuan protein untuk membentuk gel serta pengembangan produk selama proses pengolahan. Perubahan aroma juga terjadi pada adonan donat di mana semakin lama waktu fermentasi, maka aroma donat semakin terasa. Aroma donat yang meningkat dikarenakan adanya pemakaian ragi di mana Saccharomyces cerevisiae dalam ragi akan memfermentasikan maltosa secara cepat atau lean dough yeast. Hal ini sesuai dengan pendapat Fajri et al. 2018 bahwa pemakaian ragi dalam adonan donat selain untuk mengembangkan juga terjadi proses peragian terhadap gula di mana akan memberikan aroma yang berupa aroma alkohol. Warna pada adonan donat semakin berubah menjadi kuning kecoklatan seiring dengan lamanya waktu fermentasi dan adanya proses penggorengan. Perubahan warna ini diakibatkan adanya reaksi Maillard di mana jika makanan yang mengandung gula, asam amino, dan protein digoreng secara bersamaan, maka akan terbentuk senyawa polimer yang menyebabkan warna produk menjadi kuning kecoklatan. Hal ini sesuai dengan pendapat Triana et al. 2015 bahwa permukaan kulit donat yang mengalami perubahan menjadi warna coklat erat kaitannya dengan reaksi Maillard yang terjadi selama proses penggorengan. Perubahan tekstur pada donat diakibatkan oleh adanya kandungan protein yang berasal dari tepung terigu di mana protein dapat memerangkap air sehingga retrogradasi pati terhambat dan tekstur donat melunak. Hal ini sesuai dengan pendapat Novitasari dan Murtini 2018 bahwa selain itu protein juga dapat memerangkap air sehingga menghambat retrogradasi pati dan melunakkan tekstur donat. Perubahan kekenyalan pada donat yang semakin padat disebabkan oleh penggunaan tepung cakra kembar yang mengandung protein tinggi dan adanya zat gluten. Hal ini sesuai dengan pendapat Nisa et al. 2012 bahwa tepung berprotein tinggi atau bread flour memiliki kadar protein tinggi sebesar 11-13% sangat baik sebagai pembahan pembuat roti, mie, pasta, dan donat yang membutuhkan kekenyalan tinggi. 1 sendok teh ragi 3 kali fermentasi dan disimpan di suhu dingin merupakan perlakuan yang kurang baik atau kurang cocok dalam proses pengolahan donat. Hal ini dikarenakan suhu yang dingin menyebabkan volume pengembangan donat meningkat lebih lambat. Hal ini sesuai dengan pendapat Yunindia dan Murtini 2020 bahwa suhu adonan dalam proofing umumnya 22-29 derajat Celcius. Suhu adonan yang terlalu dingin dapat menyebabkan volume pengembangan minim dan struktur kram padat. Perlakuan terbaik untuk fermentasi donat adalah ragi 2 sendok teh, fermentasi 2 kali dan disimpan di suhu ruang, di mana suhu ruang merupakan suhu yang optimal untuk fermentasi ragi. Hal ini sesuai dengan pendapat Andaka dan Arumsari 2016 bahwa suhu optimal ragi untuk fermentasi yaitu pada suhu ruang sekitar 30 derajat Celcius. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses fermentasi donat adalah lamanya waktu fermentasi, di mana apabila waktu fermentasi terlalu sebentar, maka ragi tidak akan bekerja secara optimal. Hal ini sesuai dengan pendapat Wardani 2018 bahwa mikroba pada ragi belum bekerja secara optimal karena waktu fermentasi belum terlalu lama. Suhu fermentasi juga dapat mempengaruhi fermentasi pembuatan donat, di mana apabila semakin dingin suhu fermentasi, maka proses fermentasi akan semakin lama dan suhu optimal untuk berkembangnya ragi selama proses fermentasi adalah 27-30 derajat Celcius dengan kelembapan sebesar 75-80%. Hal ini sesuai dengan pendapat India 2017 bahwa semakin panas suhu ruangan, semakin cepat proses fermentasi dalam adonan. Sebaliknya, semakin dingin suhu ruangan, maka semakin lama proses fermentasi. Faktor lainnya ada kadar ragi yang ditambahkan pada fermentasi donat, di mana apabila ragi yang ditambahkan semakin banyak, maka adonan akan mengembang lebih cepat. Hal ini sesuai dengan pendapat Bardiati et al. 2015 bahwa ragi yang ditambahkan pada donat akan menghasilkan gas karbon dioksida dan mengembangkan adonan donat. Fenomena yang terjadi selama fermentasi donat ada penggunaan margarin yang berfungsi sebagai pelumas adonan sehingga memudahkan dalam mengulangi adonan karena adanya kandungan lemak. Hal ini sesuai dengan pendapat Yentisna et al. 2018 bahwa fungsi lemak adalah untuk melumasi adonan, memberi rasa sedap, dan menambah daya tahan makanan.
Penambahan kuning telur ke dalam adonan dapat berfungsi sebagai emulsifier, yaitu membantu dalam mengembangkan adonan, membuat adonan menjadi lebih kompak atau tercampur dan tekstur yang lebih lembut, serta membuat warna yang merata pada produk. Hal ini sesuai dengan pendapat Huda 2017 bahwa pada kuning telur terdapat lecithin dan lutein. Lecithin berfungsi sebagai pengemulsi, sedangkan lutein berperan dalam memberikan warna pada produk. Penambahan susu bubuk ke dalam adonan donat menjadikan donat memiliki nilai gizi yang lebih tinggi karena adanya kalsium, membantu pencampuran donat dan membuat adonan donat empuk. Hal ini sesuai dengan pendapat Deswita dan Fitriani 2019 bahwa penambahan tepung kalsium tulang ikan tongkol pada donat akan meningkatkan kadar kalsium yang dihasilkan, dan presentasi kadar kalsium ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti adanya penambahan susu dan mentega pada proses pembuatan donat, karena susu atau olahan susu memiliki kandungan kalsium yang cukup tinggi. Penggunaan tepung terigu cakra kembar dalam pembuatan donat membantu membentuk tekstur atau struktur pada adonan donat karena adanya gluten. Selain itu, gluten pada tepung membuat adonan kenyal dan mengembang. Hal ini sesuai dengan pendapat Yanti et al. 2020 bahwa tepung terigu mengandung gluten yang dapat membentuk tekstur atau struktur pada bahan. Garam dalam adonan donat adalah menambah rasa gurih dan mengontrol waktu fermentasi yang dilakukan oleh ragi. Hal ini sesuai dengan pendapat Larasati 2015 bahwa pada pembuatan roti, garam memiliki fungsi penambah rasa gurih, pembangkit rasa bahan-bahan lainnya, serta pengontrol waktu fermentasi dari adonan beragi. Fungsi dari gula dalam fermentasi donat adalah bekerja sama dengan ragi, di mana gula berperan sebagai sumber makanan utama bagi Saccharomyces cerevisiae yang terdapat pada ragi. Hal ini sesuai dengan pendapat Nasrun et al. 2017 bahwa gula berperan sebagai pemasuk karbon, yaitu sumber makanan utama bagi hampir Saccharomyces cerevisiae yang mendorong keaktifan proses fermentasi. Selain dari fungsi bahan-bahan dalam proses pembuatan donat, terdapat suatu proses yang menjadi fenomena, yaitu menguleni adonan hingga kalis yang ditandai dengan tekstur adonan yang elastis dan tidak mudah sobek. Hal ini sesuai dengan pendapat Ika Sari et al. 2017 bahwa adonan kalis yang bersifat elastis dan tidak mudah robek ketika direnggangkan. Nah, kesimpulan yang dapat diperoleh dari praktikum fermentasi donat adalah perlakuan terbaik, yaitu perlakuan ke-6 dengan waktu fermentasi sebanyak 2 kali, diberi 2 sendok teh ragi dan disimpan di dalam suhu ruang. Hal ini dapat dilihat dari parameter volume, aroma, warna, tekstur, dan kekenyalan. Mikroorganisme yang digunakan dalam fermentasi donat adalah Saccharomyces cerevisiae yang terdapat di dalam ragi. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi fermentasi donat ada lamanya waktu fermentasi, suhu fermentasi, dan kadar ragi yang digunakan. Demikian video yang aku sampaikan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye!